Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Ya, hari Sabtu harinya untuk update Tuan Muda Yun. Jadi jadwal update-nya itu jelas ya lur ya, ada di bagian komunitas ataupun kalau di traktir itu juga ada. Bahwa Ultimate itu update-nya hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Ya, memang mohon maaf sekali dalam beberapa minggu belakangan, minggu ini dan mungkin minggu ke depan juga itu, ya seringkali update-nya mungkin agak sedikit molor. Tapi ya, Ani tetap usahakan untuk update sesuai dengan jadwal. Kenapa begitu? Karena kerjaan lagi padat banget. Jadi sebelumnya Ani minta maaf. Jadwal seperti itu, dan disitu sebenarnya ada notes-nya. Jadi notesnya itu jadwal update sementara dapat berubah sesuai dengan kondisi kedepannya. Ya maksudnya kondisi itu tentu adalah kondisi karena ini kerja offline juga gitu kan. Jadi otomatis terkadang ada beberapa event yang membuat tubuh itu lost control gitu ya. Susah untuk dikendalikan, kayak kemarin-kemarin itu sempet kayak udah kerja nih gitu, udah rekaman, bahkan ketiduran tuh di meja rekaman gitu. Itu wah, ya gimana ya, kondisi badan emang begitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada pergeseran, tetapi tetap Anda akan usahakan update sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan gitu. Nah, balik lagi. Di part sebelumnya, Yun Xiao memenuhi undangan dari Ruan Ziling, yang ketika itu dia menyamarkan identitasnya sebagai Jiang Ruobing. Di sana, Yun Xiao kemudian dikeroyok, dan akhirnya Yun Xiao dipaksa jatuh ke dalam sungai misterius, yang ternyata di dasar sungai itu terdapat batu aneh yang disebut Ai Girine. Jadi kalau misalnya di ilmu kita sebagai orang yang tinggal di bumi, Ai Girine itu sebenarnya adalah jenis bebatuan. Ya ada yang warnanya agak kehitaman begitu kayak arang gitu, ada yang kayak kristal begitu. Itu memang jenis bebatuan yang unik. Maka di part sebelumnya juga disebut batu Ai Girine. Ya, di dalam cerita ini jelas bahwa batu Ai Girine itu bukanlah batu biasa. Karena sebelumnya Die yang ada di dalam tubuh Yun Xiao sangat bersemangat dan berniat untuk mendapatkan batu itu. Entah rahasia apa yang tersembunyi di dalam batu itu, dan tentunya akan terjawab seiring berjalannya waktu. Kita hari ini akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 57. Yun Xiao dalam keadaan yang rumit. Di hadapannya berdiri formasi yang sungguh kuat, dan formasi itu tampak ingin menghancurkan batu Ai Girine. Di sisi lain, kalau dia mendekat, dia juga akan terkena serangan oleh formasi ini. Yun Xiao nyaris kehabisan akal. Tubuh emasnya memang kuat, tetapi tidak berarti itu bisa menjadikan dia sebagai sosok yang abadi. Pada akhirnya tubuh emas itu juga bisa hancur kalau dia terus berada di dalam sungai itu atau mendekati formasi itu. Satu-satunya jalan bagi Yun Xiao adalah memasuki monumen dewa. Tapi kalau Yun Xiao melakukan itu, bagaimana cara dia untuk mengambil batu Ai Girine itu? Tak lama Yun Xiao melihat Little King Kong kini berputar-putar terbawa arus. Melihatnya, dia langsung memanggil Little King Kong dan menyimpannya di dalam monumen dewa. Yao Long kembali muncul di sebelah Yun Xiao. Dia berseru, "Yun Xiao, ingat serangan habis-habisan dari iblis itu tadi." Karena serangan itu, kini sungai ini dipenuhi oleh aura iblis. Yun Xiao pun lalu mengamati sekitar. Tunggu, maksudmu aura Die telah merusak air dan melemahkan daya dari formasi ini?
Memikirkan itu, Yun Xiao melihat secercah harapan, dan dia segera membentuk segel. Dia memanfaatkan aura iblis yang ada di sekitarnya. Yun Xiao menggunakan aura itu untuk menetralkan formasi yang ada di depannya. Di dalam tubuh Yun Xiao, Die terkejut dan gusar. Dia tak lagi mampu menahan pasokan esensi iblis yang dipakai oleh Yun Xiao. Sementara itu, Yun Xiao mulai melihat perubahan yang luar biasa. Esensi iblis itu kuat dan korosif, namun juga memiliki kemampuan untuk memurnikan. Dia kembali mengingat kenangan tentang kunci patung Dharma iblis sejati. Ingatannya terguncang. Hanya kunci itu saja sudah cukup untuk menciptakan ilusi kelam dan menutupi dunia. Keraguan Yun Xiao mulai menghilang. Dia mengalirkan bola esensi iblis melalui jalur di meridiannya. Pemandangan gelap di hadapannya pun runtuh. Altar batu dan lautan kesadaran mulai mereda. Namun esensi iblis juga mulai berputar di dalam tubuhnya. Sensasinya begitu mengerikan sekaligus memabukkan. Yun Xiao tak bisa mundur. Dia lalu memanfaatkan celah dan dia menerapkan inti dari kunci patung Dharma iblis sejati. Energi besar keluar dari datiannya. Dia menaklukkan gelombang awal, lalu satu demi satu mengeluarkan rune iblis. Di punggung Yun Xiao lalu muncul wujud Dharma berkepala 3 dan berlengan 6. Masing-masing dari lengan itu mulai meniru gerakan Yun Xiao. Lingkaran ki iblis terus membesar, air sungai pun mulai menghitam, dan niat membunuh dari formasi kini mulai redup dan nyaris hilang. Dengan ini mungkin kita bisa mengambil Aegirine, gumam Yun Xiao. Matanya lalu berubah menjadi bulan darah, memancarkan daya spiritual nan dingin. Tubuhnya berputar, lalu dalam sekejap Yun Xiao memanfaatkan teleportasi untuk muncul tepat di atas Aegirine. Yun Xiao berniat mencabut Aegirine, tapi tiba-tiba ledakan terjadi. Dasar sungai bergetar. Setelah beberapa saat Yun Xiao muncul agak jauh dari sana. Sudut bibirnya tampak terlihat ada darah yang mengalir. Ya, Yun Xiao terluka oleh karena ledakan sebelumnya. Tetapi dia cukup cekatan dan berhasil menghindar tepat waktu. Bahkan hukum formasi 4 musim tak mampu membunuhku. Kau pikir formasi remeh seperti dirimu bisa membunuhku? Yun Xiao segera membentuk segel di tangannya. Lalu monumen dewa muncul dan berubah menjadi gunung kecil. Monumen dewa kini menekan Aegirine. Lalu formasi Taihua berbunyi keras. Dasar sungai mulai bergejolak. Pusaran muncul di atas Aegirine, menarik semua kekuatan dari formasi untuk menahan tekanan dari monumen dewa. Wajah Yun Xiao berubah. Dia menyaksikan tabrakan antar dua kekuatan yang maha dahsyat. Namun anehnya, formasi saat ini masih tetap bertahan. Mari kita lihat sampai sejauh mana kau mampu bertahan. Yun Xiao kembali membentuk segel bersama dengan wujud Dharma 3 kepala 6 lengan. Kemudian 5 senjata tingkat 9 miliknya muncul. Pedang dingin langit utara, pedang 1000 musim gugur, palu petir, lonceng dinasti dan juga cermin awan senja. Kelimanya kini bersatu dengan monumen dewa. Lalu, keenam senjata itu memancarkan tekanan yang dahsyat. Air sungai sampai terbelah menjadi 2 oleh karena kekuatan itu. Apa ini? Suara ledakan menggema dan mengejutkan semua orang yang ada di atas. Sepasang mata tajam terbuka di dasar sungai. Gou Yueguang, yang telah menjaga tempat itu selama puluhan tahun, juga terkejut melihat fenomena aneh ini.
Ia langsung menebas air dan melesat ke arah lokasi. Sementara di atas, Gou Riguang dan Gou Xingguang, mereka juga terbelalak menyaksikan sungai yang telah terbelah. Wujud Dharma terlihat berjalan ke atas Ai Girine. Kini serangan gabungan dari keenam senjata Yun Xiao menekan formasi Tai Hua tanpa henti. Sampai pada akhirnya, formasi itu mulai retak dan tak lama kemudian runtuh. Begitu formasi itu runtuh, kekuatan dahsyat meledak. Air di kedua sisi kini terbang menjulang tinggi hingga ribuan kaki. Yun Xiao meraih Ai Girine. Seketika kekuatan tajam menembus telapak tangannya, menyusuri meridiannya dan mencoba merobek tubuhnya. Setan, kekuatan apa ini? Setelah dia menguras esensi iblis, Yuan Qi dan juga kekuatan jiwanya untuk mengendalikan keenam senjata miliknya, kini tubuhnya malah dipaksa untuk menanggung aliran kekuatan misterius dari batu Ai Girine. Rasanya benar-benar sakit dan membuat matanya hampir melompat keluar. Dengan teriakan penuh amarah, Yun Xiao mengendalikan monumen dewa, menarik batu Ai Girine dan memasukkannya ke dalam monumen dewa. Batu Ai Girine akhirnya lenyap. Kekuatan aneh di dasar sungai pun kini telah sirna. Gelombang besar yang terbang ke langit kini runtuh. Dua arus saling bertabrakan, menghantam, menciptakan hujan yang menyelimuti langit dekat jembatan Tujuh Pelangi. Sementara wilayah di sekitarnya retak oleh karena ledakan sebelumnya. Sementara itu, saat ini ada yang membuat Yun Xiao terkejut. Esensi iblis, Yuan Qi dan juga kekuatan jiwanya yang sebelumnya terkuras habis, tiba-tiba terisi sebagian. Semua itu terjadi karena sebelumnya dia memegang batu Ai Girine. Jujur saja Yun Xiao tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan untuk memahaminya tentu Yun Xiao perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Saat ini, tubuhnya yang masih lemas terdorong oleh gelombang dan terbawa oleh pusaran air. Yun Xiao tidak panik, tetapi kemudian sebuah suara terdengar, pisau air guntur. Pusaran air seketika terbelah dan sinar pedang kini mengitari tubuh Yun Xiao. Melihat itu mata Yun Xiao terbuka lebar. Dia kembali mengeluarkan cermin awan senja. Lalu segera dia membentuk segel di tangannya. Cermin itu retak, lalu berubah menjadi 2, kemudian berganda menjadi 4, dan dalam sekejap belasan hingga ratusan keping cermin bertebaran di sekelilingnya. Tubuh Yun Xiao kemudian perlahan menghilang di balik pantulan cermin-cermin itu. Kilauan pedang mulai menghantam cermin-cermin itu. Sebagian besar dipantulkan, sementara yang lain berhasil menghancurkan cermin dan mengacak-ngacak susunan cermin yang ada di sana. Setelah semua potongan cermin itu pecah, serangan balik kini mengenai Yun Xiao. Dia muntah darah di dalam air. Sementara di atas permukaan, sosok Gou Yueguang menatap tajam. Apa kau menyadari apa yang telah kau lakukan? Kau menghancurkan susunan pengunci Tai Hua dan mengambil Ai Girine. Dosamu tak bisa diampuni. Menyerahlah dan ikut aku bertemu dengan Tuan Kota Bulan Merah. Gou Yueguang terdengar sangat marah. Tapi Yun Xiao hanya mencibir. Dia melemparkan monumen dewa yang kemudian berubah menjadi gunung kecil dan menekan dasar sungai itu. Kalau kau memang ingin aku ikut denganmu, tangkaplah aku jika kau bisa. Yun Xiao berubah menjadi seberkas cahaya, lalu kemudian masuk ke dalam monumen dewa. Mata Gou Yueguang melebar. Dunia ciptaan?
Senjata ini jelas adalah senjata tingkat transenden. Gao Yueguang mulai memeriksa formasi itu menggunakan indera ilahi miliknya. Tak lama, Gao Xingguang dan Gao Riguang tiba di sebelahnya. Wajah mereka tampak masam dan keheranan. Kau benar melihatnya. Dia menembus susunan pengunci Taihua. Dari mana kemampuan anak ini sampai dia bisa melakukan itu? Gumam mereka semua yang kini menjadi waspada. Tapi Gao Yueguang, dia murka dan berkata, "Kakak, tampaknya kita terlalu gegabah. Tempat ini sangat penting. Penguasa kota telah memerintahkan kita sebelumnya. Bagaimana kita akan menjelaskan masalah ini padanya?" Memikirkan itu, Gao Xingguang menyesal. Ini salahku. Lebih baik kita sembunyi atau kabur sebelum ada yang tahu tentang masalah ini. Tapi Gao Riguang dengan segera menyela, "Tidak, anak itu bersembunyi di dalam prasasti itu. Jika kita tangkap dia, mungkin kita bisa memperbaiki semua ini. Ayo, hancurkan prasasti itu." Mereka bertiga sadar bahwa tak banyak opsi yang tersisa. Mereka lalu menggabungkan kekuatan mereka dan menyerang monumen dewa. Tapi sayang sekali, sekuat apapun serangan mereka, monumen dewa sama sekali tak bergeming. Wajah mereka menjadi masam. Sekarang pilihan mereka hanyalah memasuki monumen dewa atau kabur dari tempat itu untuk menyelamatkan diri. Di tengah situasi kritis itu, Gao Yueguang berkata, "Apapun yang ada di dalam prasasti itu, aku akan mengambil resiko ini. Kalaupun aku gagal, kalian bisa kabur." Tapi Gao Xingguang menggertakkan gigi dan berkata, "Tidak, kita bertiga akan pergi ke sana bersama. Aku tak percaya kalau kita bertiga tak mampu mengalahkan seorang bocah di ranah martial supreme." Mereka bertiga langsung berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam monumen dewa. Tentu saja atas izin Yun Xiao. Tentu mereka bertiga bisa masuk ke dalam monumen dewa. Kini, ketiga saudara Gao berada di dalam lingkungan terpencil di dalam monumen dewa. Di kejauhan, Yun Xiao tertawa melihat mereka. "Tiga orang idiot. Sekarang aku akan membiarkan kalian di sini untuk sementara waktu. Setelah aku mendapatkan mutiara bulan dari Laut Timur dan meninggalkan kota bulan merah, akan kuurus kalian bertiga." Setelah mengatakan itu, Yun Xiao pun keluar dari monumen dewa. Kini, dia kembali ke sungai yang ada di luar. Tapi tempat itu sudah tidak bisa disebut lagi sebagai sungai. Karena setelah mendapatkan serangan dari tiga saudara Gao dan juga serangan Yun Xiao yang sebelumnya, tempat itu telah benar-benar hancur. Semuanya bagaikan dilanda oleh kekacauan. Yun Xiao tampak tak peduli. Dia bergumam, "Kompetisi bela diri akan segera dimulai. Aku harus segera mencari tempat untuk memulihkan diriku dan kekuatanku. Setelah itu, aku akan kembali ke kota bulan merah." Setelah mengatakan itu, Yun Xiao pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu saat ini, di kota bulan merah, telah banyak talenta muda yang berkumpul di depan gedung angin dan bulan. Banyak yang mendaftar tapi banyak juga yang tak memenuhi kualifikasi. Kemudian di hadapan semua orang, dua orang pria berjubah putih turun dari kereta. Mereka sungguh mencuri perhatian semua orang. Mereka tampak seperti bangsawan dan mereka benar-benar percaya diri. Mereka yakin dengan apa yang mereka miliki, mereka akan mampu meminang Jiang Ruobing. Tapi, sebelum memasuki gedung angin dan awan,
Ning Hang Feng muncul. Tatapannya dingin dan dia berseru, "Pesuruh dan sampah tak diizinkan untuk masuk." Wajah dari para lelaki itu berubah menjadi putih dan muram. "Kami berdua adalah ahli di puncak Martial Emperor. Selangkah lagi kami mampu melangkah ke tingkat 8. Berani-beraninya kau menyebut kami sebagai pesuruh dan sampah." Ning Hang Feng mengayunkan tangannya, menampar laki-laki itu hingga terbang menghilang. Nasib serupa tentu terjadi pada lelaki satunya. Keduanya mendapatkan tamparan Ning Hang Feng tanpa basa-basi. Mereka berdua tersingkir dan tak diizinkan masuk. Meskipun kompetisi ini terbuka secara umum, tetapi untuk mengurangi jumlah peserta, Ning Hang Feng telah mengambil keputusan dan melakukan seleksi. Tidak banyak orang yang bisa memasuki tempat itu. Hanya mereka yang mendapatkan pengakuan dari Ning Hang Feng yang bisa memasukinya. Melihat apa yang telah terjadi, kini orang-orang di luar mulai menggerutu. Mereka kesal dengan sikap arogan dari Ning Hang Feng. Sementara itu, tak jauh dari gedung Angin dan Bulan, terdapat sebuah restoran, di mana di sana terlihat ada seorang laki-laki tampan yang melihat ke arah gedung Angin dan Bulan. Dia tersenyum. Kota Bulan Merah memang pandai menunjukkan prestis mereka. Pantas saja mereka menjadi pemimpin dari wilayah timur. Seorang pemuda berpakaian linen, wajahnya pucat dan senyumnya terlihat agak jelek. Dia berkata, "Kenapa? Apa saudara Beiming Lai Feng tidak suka kalau Kota Bulan Merah menjadi pemimpin wilayah timur?" Beiming Lai Feng adalah pemuda yang sebelumnya bicara dan melihat ke arah gedung Angin dan Bulan. Dia kini tertawa meremehkan. Tatapannya mengejek. Dia menoleh ke arah laki-laki berpakaian rami itu dan berkata, "Saudara Hao, kau sungguh ingin memprovokasi hubungan Kota Bulan Merah dengan istana Beimingku. Tampaknya kau ingin kami bertikai." Laki-laki berpakaian rami tak lain adalah Cheng Haobo. Dia tersenyum. "Saudara Lai Feng, kamu terlalu berpikiran sempit. Tentu saja aku tidak punya pikiran seperti itu." Beiming Lai Feng mendengus. Dia kembali menatap ke arah menara Angin dan Bulan. Wajahnya tampak sedikit kagum. Gedung itu memang adalah warisan dari Kota Bulan Merah. Tempat itu penuh dengan mekanisme pelindung. Sungguh suatu harta yang luar biasa. Lalu selain mereka berdua, di sana rupanya juga ada Ruan Zimao. Dia kini sedang menyeduh teh. Uap putih mengepul dan aroma harumnya menyebar. Beiming Lai Feng yang mencium aroma teh itu berkata, "Teh ini sangat harum dan penuh dengan vitalitas. Layak kalau teh darah menjadi salah satu dari 3 teh terbaik di dunia." Mendengar itu, Ruan Zimao dengan tenang menuangkan teh yang berwarna merah terang itu ke 3 cangkir giok berwarna ungu. Begitu teh itu menyentuh cangkir itu, warnanya berubah menjadi hijau muda. Cheng Haobo melihatnya dengan heran. "Tunggu, teh yang keluar dari teko itu berwarna merah seperti darah. Tetapi ketika masuk ke dalam cangkir ini, dia berubah menjadi seperti teh pada umumnya. Kenapa bisa begitu?" Ruan Zimao menjawab, "Teh ini memiliki warna dasar seperti darah yang segar. Hal itu sangat sulit diterima oleh orang lain. Jadi,
pemimpin Kota Bulan Merah mengundang seorang alkemis dari Lautan Jiwa untuk mengatasi masalah ini. Dan sejak saat itu, cangkir giok ungu tercipta. Cangkir ini mampu merubah warna teh yang semula seperti darah menjadi berwarna hijau seperti teh pada umumnya. Tapi meski begitu, rasa dan aromanya tetap terjaga. Silahkan, kalian berdua boleh mencobanya. Pei Ming, Lai Feng, dan Cheng Haobao mulai mencicipi teh itu. Seketika wajah mereka berubah dan mata mereka bersinar. Hebat, hebat sekali, kata Cheng Haobao. Terlebih saat dia merasakan qi yang mengalir di dalam tubuhnya, wajahnya penuh dengan semangat. Aku bisa merasakan penghalang dauku yang telah lama terhenti, kini terasa lebih longgar. Saudara Zimao, berapa harga teh ini? Aku ingin membelinya dalam jumlah yang besar. Pei Ming, Lai Feng juga terkejut. Pada level mereka, peningkatan memang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi hanya dengan meminum secangkir teh ini, mereka bisa merasakan manfaat yang setara dengan kultivasi selama berbulan-bulan. Wajar kalau misalnya Cheng Haobao sangat tertarik pada teh ini. Lalu kemudian Ruan Zimao tersenyum. Dia menjawab, teh darah dibagi menjadi 4 tingkatan: rendah, menengah, tinggi, dan ekstrim. Perbedaannya ditentukan oleh material yang digunakan. Teh yang kalian minum barusan adalah teh yang memiliki mutu tinggi. Teh ini dipelihara dengan darah dari seorang Martial Sovragen dari awal sampai dengan akhir tanpa berhenti sedikit pun, dan juga tanpa campuran apapun. Teh semacam ini di seluruh Kota Bulan Merah paling banyak hanya ada 2 kati kalau dikumpulkan. Sedikit informasi, 2 kati itu setara dengan 1 kilo 200 gram. Artinya jumlahnya sangat terbatas. Pei Ming, Lai Feng mengangguk. Kemampuan teh ini memang luar biasa. Wajar kalau pembuatannya juga tak biasa. Kalau teh ini bisa diproduksi secara massal, Kota Bulan Merah jelas akan menjadi penguasa dunia. Padahal teh ini baru di tingkatan tinggi. Bagaimana kalau teh yang berada di tingkat ekstrim? Pei Ming, Lai Feng tampak sangat terpukau. Mendengar itu, Ruan Zimao lalu menjelaskan, teh di tingkat ekstrim sangat luar biasa, katanya, karena teh itu disiram oleh darah dari seorang Martial Sovragen bintang 9. Saat ini, teh di tingkat ekstrim hanya ada dalam sejarah. Konon, seorang penguasa kota di masa lalu menangkap 2 orang musuh Martial Sovragen bintang 9 hidup-hidup. Penguasa kota menjaga mereka agar tetap hidup dengan menggunakan obat. Lalu, dia menumbuhkan teh darah tingkat ekstrim. Meski begitu, setelah semua proses selesai, dia hanya mendapatkan 3 tael daun teh. Dikatakan rasanya sangat manis, dan siapapun yang meminumnya memiliki peluang besar untuk menembus belenggu ranah Martial Sovragen. Tapi sayang, saat ini teh di tingkat ekstrim hanya ada dalam legenda. Keduanya terkejut setelah mendengar hal ini. Darah dari seorang Martial Sovragen bintang 9 hanya digunakan untuk melahirkan sebuah daun teh. Jujur saja itu adalah metode yang sangat gila. Karena setelah daun teh itu berhasil disintesis, maka Martial Sovragen itu pasti akan mati. Mengorbankan seorang Martial Sovragen bintang 9 itu adalah tindakan yang di luar akal.
Setelah itu mereka bertiga lalu menghabiskan teh yang ada di cangkir mereka. Mereka juga mengalirkan energi internal mereka untuk menyerap manfaat dari teh ini. Beiming Lai Feng, dia tampak menarik nafas dan kemudian berkata, "Aku sungguh tak bisa membayangkan dua teh terkenal yang lain. Mungkin mereka bahkan tak bisa menyaingi teh darah ini." Sementara Cheng Haobo, dia menatap Ruan Zimao. Dia berkata, "Saudara Zimao, aku ingin tahu, apakah kau punya maksud tersembunyi karena kau memberi kami barang seberharga ini?" Ruan Zimao tertawa. "Ya, tentu saja aku punya. Langsung saja, kukatakan pada kalian berdua. Aku berharap bahwa kalian berdua akan melepaskan aku ketika nanti kita bertemu di arena." Oh, Beiming tampak tersenyum. Jadi, tampaknya saudara Zimao suka pada sepupunya sendiri. Atau mungkinkah saudara Zimao hanya menginginkan maharnya? Ruan Zimao tersenyum pahit. Dia berkata, "Saudara Lai Feng bercanda. Kamu tentu tahu bahwa mahar itu tak ada artinya bagi kita. Maka satu-satunya alasan aku melakukan ini adalah Jiang Ruobing. Dia adalah kekasih masa kecilku. Tentu aku menginginkan dia. Jadi, aku ingin kalian berdua mengalah saat kalian bertemu denganku. Tentu saja aku akan menyiapkan hadiah yang berlimpah setelah semua selesai." Cheng Haobo melirik. "Bahkan, kalau kami menahan diri, apakah saudara Zimao yakin bisa mengalahkan semua peserta yang ada?" Ruan Zimao dengan percaya diri berkata, "Kita bertiga adalah pahlawan dari generasi muda ini. Sementara yang lain bukanlah ancaman. Aku bisa mengatasi mereka." Beiming Lai Feng tersenyum. "Aku disebut sebagai kepala dari 4 keajaiban utara, tapi aku merasa tak layak untuk berhadapan dengan saudara Zimao. Jujur saja, aku selalu ingin berguru pada kalian. Tetapi karena saudara Zimao sudah membuat permintaan, maka aku tak akan berani menolaknya. Sebagai kompensasinya, aku ingin mendapatkan salah satu buku bela diri yang ada di dalam mas kawin dari klan Jiang." Ruan Zimao mengangguk dan berkata, "Tentu saja, aku akan memberikannya." "Lalu, saudara Cheng, bagaimana denganmu?" Cheng Haobo tertawa. "Aku ikut turnamen ini awalnya hanya untuk partisipasi. Aku membutuhkan status menantu dari kota bulan merah. Ya, aku adalah kepala dari 5 pahlawan barat. Jujur saja aku tak pernah bermimpi untuk mendominasi. Aku juga tak tertarik pada mahar ataupun kecantikan yang ditawarkan oleh kota bulan merah. Tapi, teh darah ini membuatku tertarik." Ruan Zimao menghela nafas. "Tak kusangka, saudara Cheng begitu terobsesi dengan teh darah ini. Tapi sayang, teh yang memiliki mutu tinggi sangat langka. Bahkan ini adalah stok terakhir yang kami miliki." Cheng Haobo lalu menjawab, "Ya, kalau memang aku tak bisa mendapatkan teh ini, aku tak keberatan. Tapi karena kota bulan merah menggunakan darah dari Martial Sovragen untuk membuat teh ini, maka pasti kalian punya jiwa dari mereka. Aku ingin mendapatkan 10. Kalau saudara Zimao setuju, aku tak akan merepotkanmu saat nanti kita bertemu di arena." 10 jiwa Martial Sovragen tentu itu adalah angka yang besar. Ruan Zimao dan juga Beiming Lai Feng juga terkejut. Mereka tahu
bahwa sekte pemakan jiwa butuh banyak jiwa supaya mereka dapat berkultivasi. Jadi tentu saja jiwa dari seorang Martial Sovragen akan sangat berguna bagi mereka. Ruan Zimao tampak berpikir sejenak. Dia lalu berkata, "Saat ini kota bulan merah tak bisa memberikan 10 jiwa itu. Tapi dalam 5 tahun, aku akan menyediakannya." Cheng Haobo mengerutkan kening. 5 tahun terlalu lama. Paling lama, aku bisa memberikan waktu 3 tahun. Kalau saudara Zimao tidak bisa memenuhinya, maka aku tak peduli. Akan kurebut posisi menantu dari kota bulan merah. Mendengar itu hati Ruan Zimao mendidih. Dia tak takut dengan Cheng Haobo, tapi dia harus memiliki keyakinan bahwa pernikahannya tak akan gagal. Karena itulah dia repot-repot untuk menyuap 2 orang ini. Setelah beberapa saat, Ruan Zimao menggertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, dalam 3 tahun aku akan menyerahkannya." "Sepakat," kata Cheng Haobo. Dia tertawa puas. Hal itu membuat kedua orang lainnya benar-benar merasakan tekanan yang luar biasa. Setelah itu, Ruan Zimao berkata, "Baiklah kalau begitu. Sekarang sudah malam. Mari kita pergi ke Menara Angin dan Bulan. Sudah saatnya kita bertemu dengan yang lain." Mereka segera bergegas keluar dari restoran itu dan pergi menuju Menara Angin dan Bulan. Mereka menaiki kereta yang ditarik oleh unicorn. Tentu saja itu akan sangat menarik perhatian. Sementara itu saat ini, di platform tertinggi Gedung Angin dan Bulan, Ning Hangfeng berdiri bagaikan seorang komandan. Dia berseru. Kompetisi bela diri kali ini diadakan oleh Tuan Muda Ruan Zimao. Tujuannya jelas, yaitu untuk menyapa para pahlawan dunia, berdiskusi tentang seni bela diri, dan berbagi pengalaman. Karena itu, hanya para pahlawan yang diizinkan ikut serta. Para pesuruh dan sampah, lebih baik menyingkirlah. Segera sorakan dan protes terdengar. "Tuan, apa maksudmu dengan pesuruh dan sampah?" Ning Hangfeng menjawab dingin. "Siapapun yang berada di bawah Martial Supreme, mereka tak ada bedanya dengan pesuruh dan sampah. Siapapun yang tak memenuhi kualifikasi ini, segera menyingkir, atau aku yang akan menyingkirkan kalian." "Aturan apa ini? Ini tak masuk akal." Keributan mulai pecah. Tapi wajah Ning Hangfeng tampak dingin. "Ini adalah kota bulan merah. Sikapku adalah aturan di dalam kota bulan merah. Siapapun yang tak terima, nyahlah. Kalian kehilangan kualifikasi kalian." Mendengar itu, semua orang terdiam. Tak ada lagi yang berani protes. Lalu, para Martial Supreme satu persatu mulai berterbangan menuju ke arah menara. Ada lebih dari 30 orang yang masuk sekaligus. Ning Hangfeng tidak menghentikan mereka. Setelah itu seleksi mulai dilakukan oleh Ning Hangfeng. Siapapun yang dia tidak suka, langsung dia singkirkan saat itu juga. Bahkan tak jarang ada Martial Supreme yang juga ditendang keluar olehnya. Semakin lama, massa menjadi semakin marah melihat sikap dari Ning Hangfeng. Tetapi di tengah kemarahan itu, Ruan Zimao bersama dengan Beiming Lai Feng dan juga Cheng Haobo tiba. Kerumunan yang sebelumnya marah kini terdiam. Di hadapan mereka, semua orang merasa menjadi bahan lelucon. Mereka mulai memilih untuk diam karena mereka sadar mereka semua tak sebanding dengan 3 orang ini.
Kedatangan mereka bertiga benar-benar menarik banyak perhatian. Apalagi mereka datang dengan kereta kencana yang mewah. Tak seorang pun di sana mampu menungganginya. Ruan Zimou merasa di atas angin, sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kini dia mendapatkan semua perhatian. Tapi hal itu tak berlangsung lama. Setelah itu kereta lain tiba. Kereta itu tak kalah dari kereta Ruan Zimou. Melihat itu Ruan Zimou penuh dengan keterkejutan. Dari kereta itu terlihat sesosok pemuda berbaju putih keluar dan berjalan dengan santai. Dengan suara yang menjengkelkan, pemuda itu berkata, "Inikah kumpulan para pahlawan dunia? 7 bintang timur. Mereka tampak seperti kumpulan badut. 5 pahlawan barat. Tak ada bedanya dengan para hantu. Apalagi 4 keajaiban utara. Wajah mereka semua jelek dan menyedihkan. Semua orang ini disebut sebagai pahlawan. Ini benar-benar membuatku ingin tertawa." Mendengar itu, wajah semua orang yang ada di sana berubah masam. Pemuda ini baru saja menghina semua generasi muda dunia. Pei Ming Lai Feng mendengus. Badut sedang membual. "Saudara Zimou, jamuan ini penuh dengan hidangan yang lezat. Apa kau akan membiarkan lalat ini terbang di sini?" Mata Ruan Zimou pun tampak dingin. Entah dari mana datangnya lalat ini. Ziling, seret dia pergi. Ruan Ziling segera maju. Dia berteriak, "Berani sekali kau menghina para pahlawan dunia. Kau masih muda, maka tak heran kau bodoh. Sekarang berlututlah atau kau akan menyesal." Pemuda berbaju putih itu hanya tertawa. Dia berseru, "Sekelompok katak dalam sumur berlagak menjadi pahlawan. Kalian bahkan tak tahu luasnya langit dan bumi. Dengarkan baik-baik. Aku, Li Yi, tuan muda dari istana Dewa Kematian dari wilayah selatan. Hari ini, aku datang untuk mempermalukan kalian semua." Wilayah selatan? Ruan Ziling dan semua orang tertegun. Beberapa saat kemudian, tawa mulai meledak. Orang-orang tertawa terbahak-bahak sambil memegang perut mereka. Bahkan banyak yang menitihkan air mata karena tak mampu menahan tawa mereka. "Pantas saja kau sombong. Ternyata kau berasal dari pegunungan selatan. Wilayah terpencil itu. Bagaimana bisa dia datang ke sini? Apa wilayah selatan juga punya formasi teleportasi?" Banyak orang yang mulai mencibir. Mereka bahkan juga mengatakan Li Yi sebagai penduduk desa dan juga monyet. Gelak tawa makin keras. Orang-orang bahkan sampai terhuyung-huyung. Ruan Zimou marah sekaligus geli. Semua pahlawan sudah berkumpul di sini. Jangan terpengaruh oleh badut kecil ini. Singkirkan dia. Ruan Zimou juga tertawa dan berbalik. Lalu Ruan Ziling, dia tampak menyeringai. Dia melambaikan tangannya dan berseru, "Cepat bersihkan badut ini." Beberapa talenta muda dari wilayah timur segera menyerang Li Yi. Tapi Li Yi mengayunkan tangan kirinya dan ruang segera terbelah. Retakan hitam terbuka dan dalam sekejap beberapa talenta muda itu ditelan oleh retakan itu. Sampai pada akhirnya retakan itu menutup lagi. Semua orang terbelalak.
Ruan Ziling dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu ini bukanlah ilusi. Langkah Ruan Zimao juga terhenti. Wajahnya seketika berubah ketika melihat itu. Merobek ruang dengan tangan kosong, itu adalah kemampuan yang tak biasa. Bahkan tak semua Martial Supreme punya kemampuan semacam ini. Biasanya mereka membutuhkan senjata untuk melakukan ini. Tetapi Li Yi dapat melakukannya dengan mudah, bahkan dengan tangan kosong. Ruan Zimao menoleh. Apa kau benar-benar dari wilayah selatan? Semua orang pun merasa bingung. Dalam kesan mereka, wilayah selatan hanyalah berisi orang-orang kampungan. Kalaupun ada seniman bela diri, mereka hanya akan berhenti di tingkat yang rendah. Cheng Haobo pun terkejut. Tunggu, mungkinkah orang ini dari kota Tianwu? Kudengar tempat itu belakangan ini menjadi salah satu perbincangan karena energi yang ada di sana sangat kaya dan padat. Mendengar itu wajah Li Yi berubah. Begitu kata Tianwu disebut, darahnya seakan bergejolak. Tatapan Li Yi menjadi dingin dan dia berseru. Kalian semua para katak di dalam sumur hanya tahu tentang Tianwu. Padahal di antara yang rendah pun ada yang tertinggi. Tapi kalian hanya bisa menatap langit dari dalam sumur. Kalianlah yang menyedihkan. Seorang pemuda lalu kemudian keluar dari antara kerumunan. Dia tampak kesal. Dia mengayunkan kipas bulunya dan berseru, "Entah kenapa aku sangat benci pada monyet dari selatan ini. Biarkan aku yang menunjukkan bahwa monyet tetaplah monyet. Lihat, itu Zimen Zingling. Dia adalah salah satu bintang dari 7 bintang timur." Seruan terdengar dari antara kerumunan. Ruan Zimao melihat ke arah Zimen Zinglin. Dia menelangkupkan tangannya dan berkata, "Tampaknya kali ini aku harus merepotkan saudara Jinglin. Terima kasih karena kamu mau turun tangan." "Ah, tak masalah. Aku juga kesal pada orang ini," kata Zimen Jinglin yang menjawab singkat. Pertemuan ini memang adalah ajang untuk pamer. Maka ini adalah peluang bagi Zimen Jinglin. Lalu kemudian tubuh Zimen Jinglin berkelebat. Dalam sekejap dia muncul di depan Li Yi. Kipas bulu yang ada di tangannya berubah menjadi pisau cahaya. Gerakannya anggun seperti seekor angsa, bebas namun kuat. Sementara Li Yi yang melihat semua itu mencibir. Dia kembali mengayunkan tangannya. Langit bergetar dan jantung semua orang berdebar. Wajah mereka pucat. Mereka sadar bahwa ini adalah kekuatan dari seorang ahli tingkat 9. Seorang Martial Suffragan di usia yang begitu muda. Mustahil. Bagaimana wilayah selatan mampu melahirkan seorang Martial Suffragan di usia yang begitu muda? Tatapan semua orang tampak tak percaya. Zimen Jinglin adalah orang yang paling tertekan. Ruang spasial di sekitarnya runtuh. Kipas bulunya patah dan tekanan tak tertahankan mengikat tubuhnya. Di hadapan semua orang dia tak bisa kabur. Li Yi melangkah mendekat sambil mengejek. Sementara Zimen Jinglin makin panik. Dia buru-buru mengirimkan pesan rahasia pada Li Yi. "Tuan, tolong ampuni aku. Tolong beri aku muka dan aku pasti akan memberikan kompensasi bagimu." Li Yi mendengus. "Kalau kau mau selamat, kau harus makan taimu sekarang juga." Mendengar itu, Zimen Jinglin menjadi pucat. Dia tak mungkin melakukan itu di depan semua orang. Li Yi tak memberikan waktu. Dia menendang wajah Zimen Jinglin tanpa ragu.
Wajahnya remuk dan darah muncrat ke udara. Semua orang terdiam. Bahkan seorang anak bintang timur dihancurkan di depan mereka semua dalam satu gerakan. Jelas, ini adalah sebuah pelecehan yang nyata bagi reputasi anak bintang timur. Ruan Ziling kaget setengah mati. Dia kembali teringat akan sosok Yun Xiao yang juga berasal dari selatan. Kini, Li Yi menghancurkan juga ambisi dari seorang anak bintang timur. Artinya, Ruan Ziling telah melihat dua orang pemuda yang berasal dari wilayah selatan dan kekuatannya sama-sama mengerikan. Keringat dingin kini terus menetes dari dahinya. Bukankah wilayah selatan penuh dengan orang desa? Apa-apaan ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Ruan Ziling. Sementara itu Li Yi tersenyum. Adakah kata lain yang ingin kuinjak wajahnya? Majulah, aku belum cukup pemanasan. Tanpa sadar ratusan orang yang ada di sana mundur selangkah karena mereka ketakutan. Li Yi menyeringai. Tatapannya begitu dingin dan berhenti di arah Ruan Zimao, pemimpin dari 7 bintang timur. Aura keduanya kini saling bertabrakan di udara, menebarkan tekanan yang membuat semua orang merasa sesak. Wajah Ruan Zimao suram. Acara belum dimulai, tetapi masalah kini sudah menumpuk. Li Yi jelas adalah seorang martial sovereign. Dia akan menjadi ancaman besar bagi Ruan Zimao di arena nanti. Wajah Bei Ming, Lai Feng, dan Cheng Haobo pun berubah menjadi serius. Sebelum usia 30 tahun, rupanya Li Yi sudah mencapai peringkat 9. Kalau mereka berdua bertemu dengan Li Yi, tentu saja mereka juga akan pikir 2 kali. Mereka tak pernah menyangka akan bertemu musuh yang sekuat ini. Sementara Ruan Zimao, dia menimbang untung dan rugi. Kalau dia menang melawan Li Yi, maka itu bukanlah suatu hal yang membanggakan. Bisa dikatakan wajar, karena Ruan Zimao adalah pemimpin dari 7 bintang timur. Tapi, kalau dia sampai kalah di sini, maka kehormatan dari wilayah timur akan hancur sepenuhnya. Akhirnya, Ruan Zimao hanya bisa menahan diri. Dia menghela nafas dan berkata, "Kalau kau ingin ikut masuk, maka masuklah. Ini adalah pertemuan dari para pahlawan, bukan tempat untuk bertarung secara barbar." Ia lalu berbalik, memasuki gedung angin dan bulan. Di dalam hatinya, dia tahu menghadapi Li Yi sekarang adalah masalah besar. Dia harus menunggu kesempatan yang tepat untuk menyingkirkan Li Yi. Bei Ming, Lai Feng, dan Cheng Haobo saling bertukar pandang. Mereka pun lalu segera masuk. Wajah mereka tetap waspada. Sementara para elit muda dari 3 wilayah yang lain pun ikut masuk. Mereka kini juga sangat berhati-hati. Tak ada satupun yang berani menyinggung Li Yi. Melihat semua itu, Li Yi tertawa. Dia merasakan rasa dari berdiri di puncak benua. Hal ini memberikan sensasi yang begitu memuaskan. Akhirnya, Li Yi melangkah masuk ke dalam menara angin dan bulan. Ya, ceritanya berakhir di situ. Dan fun fact-nya, ini ada fun fact. Di akhir bab ini, penulis sebenarnya memberikan catatan kaki bahwa sebenarnya apa yang dia tulis di bab ini, bab terakhir ini, agak berubah dari yang dia bayangkan. Karena awalnya dia ingin membuat Li Yi menghajar Ruan Zimao. Tapi karena terlalu banyak pembaca yang protes, karena dari 3 bab sebelumnya Yun Xiao tidak
kunjung muncul, akhirnya penulis mengakhiri penampilan Li Yi seperti yang Ane katakan tadi. Ya, tapi meskipun begitu, penampilan Li Yi dan juga kisah hidup Tuan Muda Yun hari ini cukup memuaskan. Ane kira cukup sampai di sini. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.